Oke, terima kasih Dr. Dewi atas pemaparannya. Kita sudah dengarkan pemaparan dari dua narasumber kita, dari Dr. Dahnia Saputra, spesialis radiologi konsultan radio intervention. Kita sudah dengarkan juga dari Dr. Dewi Indasari Siregar, Magister Kedokteran Klinik Patologi, spesialis patologi klinik. Sudah banyak pertanyaan yang masuk, dokter. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Pertanyaannya sudah banyak yang masuk. Untuk pertanyaan pertama ya dokter. Pertanyaan ini ditujukan kepada Dr. Putra. Pertanyaan dari Dr. John Fransitepu, spesialis anestesi kita. Dia menanyakan begini dokter. Apakah tanda spesifik pada fototoraks dan CT toraks untuk menunjang diagnosa COVID, karena sepertinya pada kasus pneumonia yang disebabkan bukan COVID dan kasus ödem paru juga bisa dijumpai gambar infiltrat dan GGO. Bagaimana pendapat Dr. Putra? Terima kasih, Dr. Siska Devi. Kebetulan tadi beberapa pertanyaan tadi yang bisa saya jawab secara live dari Q&A sudah saya jawab. Mungkin gini, mungkin kalau bagi kebetulan Dr. John Fransitepu ini adalah seorang anestesia, saya kenal betul. Memang sih kalau dari mata seorang dokter yang bukan dokter radiologi, mungkin itu menganggap itu adalah hal yang sama. Tapi kalau dari mata seorang radiologis, makanya kami belajar ilmu ini, kami bisa membedakan apakah itu edema paru, apakah itu karena dia pneumonia, ataupun lain-lain. Jadi kalau yang paling khasnya daripada CT scan thorax itu adalah gambaran ground glass opacity, grade paving dan juga halosign. Saya rasa kalau saya membahas gambar-gambar ini mungkin bisa menghabiskan waktu 1 jam sendiri. Jadi yang penting itu adalah percayakanlah kepada yang berkompetensi untuk menilai hasil ekspertise dari pemeriksaan radiologi itu adalah seorang radiolog gitu. Jadi insya Allah ketika memang diberikan kepada yang sudah berkompetensi, mungkin hasilnya mungkin akan menjadi lebih baik. Oke, semoga puas ya Dr. John Fransitepu atas jawaban dari Dr. Putra. Selanjutnya juga masih pertanyaan dari Dr. John Fransitepu untuk Dr. Dewi. Dr. John menanyakan, kenapa pada pemeriksaan PCR bisa sampai positifnya 8 kali? Dan ada beberapa kasus bahkan ada sampai 13 kali. Lalu pertanyaan keduanya untuk Dr. Dewi juga, apakah virus yang inaktif itu masih bisa dideteksi oleh PCR? Silakan Dr. Dewi. Ya, terima kasih dok. Terima kasih Dr. John. Jadi pertanyaan pertama, kenapa bisa PCR-nya positif terus sampai 8 kali? Ya, ini beberapa kasus memang saya jumpai, ada bahkan yang kemarin sampai 15 kali masih positif. Sebenarnya ini tergantung sejalan dengan proses penyembuhannya. Kalau virus kan sebenarnya ada peran dari imun tubuh ya, reaksi imun tubuh untuk limited disease sebenarnya. Jadi kalau memang proses penyembuhannya lama, ya pasti PCR-nya masih positif terus, walaupun seperti pertanyaan kedua, apa mungkin kalau virus yang udah inaktif itu masih yang terus terdeteksi, begitu ya dok ya? Pertanyaannya. Jadi ini memang ada beberapa laporan yang menunjukkan bahwa kemungkinan bisa dari fragmentasi, sisa fragmennya, tapi ini semua masih saya rasa masih dalam studi ya, masih terus dipelajari apakah memang benar yang dengan CT value dikatakan lebih dari 35 itu sudah tidak menularkan lagi. Kalau saya pada masa pandemik seperti ini, saya masih lebih baik berhati-hati daripada kita kebobolan. Memang kalau CT value-nya sudah tinggi, kita lihat rata-rata
pasiennya sudah tidak bergejala lagi. Walaupun ada juga yang masih bergejala dengan sitofili yang di atas 30 gitu. Tapi bukan berarti mereka tidak menularkan. Kalau mau coba di pasien mungkin langsung kita bisa ke pasiennya, siapa yang sitofilinya tinggi kita batuin gitu. Kita lihat apa nular apa enggak, itu yang saya rasa ya. Saya sih lebih takut, saya lebih setuju kalau selama dia PCR-nya masih positif, kita anggap itu masih menularkan. Oke, terima kasih Dr. Dewi atas penjelasannya. Kita lanjutkan ke beberapa pertanyaan yang lain. Ini selanjutnya kepada Dr. Putra. Ada pertanyaan dari Anonymous Attendee. Menanyakan begini Dr. Putra. Apakah pada saat sekarang sudah ada literatur yang menyebutkan pemeriksaan radiologi sebagai pemeriksaan yang konfirm untuk pasien yang positif COVID-19 dikarenakan mahalnya pemeriksaan lab untuk konfirm pada positif COVID-19? Silakan dokter. Oke, terima kasih. Ini juga Ibu Moderator sudah saya jawab dari Q&A langsung ya. Jadi saya tekankan lagi bahwa CT scan mungkin bisa lebih sensitif dan juga bisa lebih lebih spesifik itu dibandingkan dengan rapid jikalau dia bergejala. Kalau memang dia tidak bergejala, mungkin PCR atau swab lah yang dapat memberikan jawabannya. Kalau untuk mengenai literatur, kebetulan di answer question saya sudah memberikan beberapa literatur di sini dan di sini ada beberapa literatur yang juga mengatakan bahwa CT scan dapat digunakan, ada juga yang mengatakan combine, ada juga yang masih mengatakan swab, ada juga yang sebaiknya dilakukan bersama-sama. Jadi di sini di Q&A question saya sudah memberikan jawaban itu sendiri. Tapi tetap bersama-sama kita membantu menegakkan diagnosa COVID ini dari kami sisi imaging, kemudian dibantu dari rekan kita yang mungkin dokter paru, dokter penyakit dalam, dan juga dibantu oleh timnya Dr. Dewi Indah. Saya rasa begitu ya. Terima kasih Dr. Putra. Selanjutnya pertanyaan datang dari Dr. Indra Janis, Manajer Kesehatan, Dekan FKWISU. Beliau menanyakan kepada Dr. Dewi, sekarang banyak perbedaan harga untuk pemeriksaan rapid test. Apakah ada pengaruh sensitivitas dan efektivitasnya? Kemudian pemeriksaan PCR untuk COVID-19, ada hasil yang cepat, ada yang hasil yang lama. Bagaimana pendapat Dr. Dewi? Ya, terima kasih dok. Terima kasih Dr. Indra. Pertama untuk rapid test. Perbedaan harga, apakah harga menentukan kualitas? Gitu ya, kalau gampangnya. Pasti ada. Harga pasti menentukan kualitas. Tapi beberapa juga sebenarnya mungkin dari brandingnya juga ya, dok ya. Mungkin kualitasnya sama, tapi brandnya lebih bagus atau packagingnya lebih bagus. Dia dilengkapin, ada juga yang menyertakan langsung dengan pipetnya, ada yang menyertakan bentuknya lebih sophisticated, itu pasti harganya lebih mahal. Kalau saran saya sih untuk yang rapid test ini ngikut dengan rekomendasi aja dok, karena itu yang sudah divalidasi oleh Litbangkes kemarin. Untuk yang kedua pertanyaannya, PCR ini ada yang hasilnya cepat, ada yang hasilnya lama. Ya, kenapa ada yang hasilnya cepat, ada yang hasilnya lama? Kemungkinan yang cepat itu pertama, kalau kayak saya cerita di rumah sakit USU aja ya dok ya, ada yang memang 1 hari bisa selesai kita kerjakan, ada yang terpaksa 2-3 hari, ada yang lebih lama mungkin. Pertama, karena load-nya. Itu yang pertama. Mungkin kalau di rumah sakit USU nih ceritanya, itu kalau sampel saya terima hari hari Jumat, otomatis dia terpaksa lebih dari 1-2 hari, karena hari Sabtu Minggu kita di rumah sakit USU itu
mengistirahatkan rekan-rekan yang bekerja karena kami kerja dari Senin sampai Jumat tanpa shifting. Jadi dari pagi sampai sore bahkan sampai malam perlu waktu untuk memulihkan stamina juga. Itu pasti waktunya lebih lama. Yang kemudian kenapa hasilnya bisa lebih lama? Ada beberapa keadaan itu yang harus dilakukan pemeriksaan konfirmasi. Jadi sekali aja dia nggak cukup. Dia harus kita lakukan pemeriksaan ulang. Contohnya kenapa? Misalnya gen yang terdeteksi di pemeriksaan pertama itu cuma 1 dari minimal 2 gen. Jadi harus dilakukan pemeriksaan sekali lagi, konfirmasi untuk dapat memutuskan apakah ini positif atau negatif. Kemudian ternyata dilakukan pemeriksaan kedua juga belum bisa diambil kesimpulan. Kenapa? Misalnya karena gennya inkonsisten atau karena jumlahnya tidak tinggi gitu. Misalnya CT value-nya dia terlalu ke arah angka yang besar atau grafik dari hasil amplifikasinya dia tidak bagus. Maka harus dilakukan pemeriksaan ulang mulai dari ekstraksi. Jadi itu perlu waktu lagi, tambahan waktu. Jadi bisa 1-3 hari. Kalau loading itu banyak, kita bisa 5 hari malahan. Ada juga pada saat-saat tertentu ketika bahan itu habis, tidak ada pasokan dari pusat, tidak ada pasokan dari daerah, atau barangnya kosong, di nasional barangnya nggak ada. Itu cuma masalah, misalnya masalah tips aja. Jadi ujung untuk pipet itu dok, yang diganti-ganti bahan habis pakai yang harganya cuma Rp1.200 gitu, itu pun bisa kosong nasional karena kita semua lagi nyariin barang ini nih, gitu. Jadi bisa nggak tersedia di nasional. Gitu. Jadi terpaksa pemeriksaannya lebih lama. Itu biasanya dok. Oke, terima kasih Dr. Dewi atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Zakirman. Ini bertanya kepada Dr. Putra. Apakah dalam pengiriman pasien ke radiolog perlu melampirkan hasil swab? Berarti harus menunggu hasil swab yang keluar dulu, atau bisa langsung aja tanpa menunggu PCR? Dan apakah tidak mempengaruhi kesimpulan dalam membaca fototoraksnya bila hasil PCR-nya sudah keluar? Itu pertanyaan untuk Dr. Putra. Sedangkan untuk Dr. Dewi, beliau menanyakan, apakah PCR satu-satunya diagnosa pasti untuk COVID-19? Maksudnya, seberapa besar kemungkinan false positifnya? Apakah perlu pendukung hasil lab yang lain, dokter? Oke, untuk pertama, Dr. Putra, silakan menjelaskan pertanyaan dari Bapak Zakirman, dok. Kepada Bapak Zakirman ya, saya di sini membacanya dulu. Apakah dalam pengiriman pasien ke radiolog perlu melampirkan hasil swab? Sementara hasil swab itu sedikit lebih lama daripada pemeriksaan CT scan ya. Kalau CT scan torak itu begitu datang langsung diperiksa langsung dapat hasil. Atau bisa langsung saja tanpa menunggu PCR. Saya rasa kalau memang atas kemauan sendiri, apakah dia sudah bergejala, kemudian dia mendapatkan rekomendasi daripada rekan sejawat kita yang merawatnya, mungkin kita bisa melakukan tindakan CT scan torak tersebut. Dan ini apakah tidak mempengaruhi kesimpulan dalam membaca XR bila hasil PCR sudah keluar? Saya rasa tidak, karena kami radiolog hanya kami menulis dan mengambil kesimpulan dari apa yang kami lihat, dan kami bukan membuat yang ada menjadi nggak ada dan yang nggak ada menjadi ada. Saya rasa dari situ sudah saya paparkan pada waktu presentasi tadi, dan juga sudah ada saya tekankan bahwa CT scan torak ini mungkin bisa memberikan hasil sensitivitas dan spesifitas yang lebih tinggi daripada rapid jikalau dia sudah ada bergejala. Kalau dia tidak bergejala, CT scan toraksnya normal, itu saya serahkan kepada Dr. Dewi Indasari yang menanganinya. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, Dr. Dewi,
apakah PCR satu-satunya diagnosa pasti untuk COVID-19? Seberapa besar kemungkinan positifnya? Apakah perlu penelusurnya ke lab lain untuk menentukan COVID-19 ini, dokter? Ya, untuk PCR memang konfirmasi menggunakan PCR, begitu disebutkan dalam petunjuk-petunjuk. Tapi seperti yang disampaikan oleh Dr. Daniel tadi, bukan satu-satunya pemeriksaan laboratorium ini saja yang kita perhatikan. Tetap juga harus memperhatikan hasil dari radiologi, pemeriksaan klinis dari dokter klinisnya, gitu. Jadi kami itu pemeriksaan penunjang. Laboratorium, radiologi itu pemeriksaan penunjang. Yang akhirnya akan memutuskan memang dokter klinisnya yang memegang. Karena beliau punya data yang lebih lengkap gitu. Kalau kita di laboratorium, saya baca PCR atau baca hasil lab itu memang cuma hasil lab aja yang saya baca. Saya nggak tahu klinisnya. PCR saya nggak tahu klinisnya. Saya nggak tahu gambaran CT scan-nya atau gambaran X-ray thorax-nya. Begitu juga dengan Dr. Daniel tadi yang Dr. Daniel sampaikan. Jadi itu tidak saling mempengaruhi dalam pembacaan. Tapi nanti hasil dari kami ini nanti akhirnya akan digabungkan sama si klinisi. Kesimpulannya apa? Diagnosa akhir itu ada di tangan klinisi. Kemudian seberapa besar kemungkinan false positif? False positif itu kecil kalau untuk PCR. Yang ada itu false negatif. False negatif itu bisa dipengaruhi oleh pertama tadi pengambilan sampel, kemudian waktu kapan sebaiknya dilakukan pemeriksaan, apakah terlalu dini, apakah sudah selesai, kemudian kit yang digunakan, waktu melakukan pemeriksaannya, jadi analitiknya, bisa menyebabkan false negatif. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Dewi. Selanjutnya pertanyaan untuk Dr. Putra ini dari Bapak Suhendra itu menanyakan bagaimana mengetahui atau langkah-langkah saja yang harus dilakukan bila seseorang terkena COVID-19 terutama pada anak-anak. Apakah gejalanya sama atau gambaran fotonya akan sama? Terima kasih. Silakan Dr. Putra. Oke, terima kasih Pak Suhendra. Kalau bicara mengenai gejala, kebetulan saya tidak ketemu langsung dengan pasien. Saya hanya ketemu dengan foto. Tapi kalau dari gambaran radiologisnya itu baik pada anak-anak sedikit lebih berbeda daripada orang dewasa. Tapi itu juga kita tidak bisa berani membilangkan bahwa kita langsung ini COVID nih. Nggak bisa. Nah ini pasti COVID nih, enggak. Makanya tetap saya bilang itu dalam menegakkan diagnosa COVID ini kita perlu gerak cepat ya. Antara DPJP, penanggung jawab utamanya, kami yang sebagai pembantu diagnosa baik dari radiologi ataupun dari patologi klinik. Kemudian juga yang perlu diperhatikan juga bahwa sekarang ini COVID ini merupakan kita bilang penyakit 1000 wajah, sedangkan dari radiologi karena dia 1000 wajah juga cukup membingungkan juga gitu loh, karena kita pernah menjumpai seorang anak-anak tiba-tiba dia perutnya gembung, terus ada gambaran yang kita bilang masih sedikit yang masih kita bilang normal, hanyalah mungkin sedikit dilatasi daripada daerah rektosigmoidnya, tapi ternyata pasien itu didiagnosa dengan hasil swabnya COVID, padahal foto thoraxnya bagus. Jadi karena ini penyakit 1000 wajah, jadi kita harus melakukan kolaborasi yang tepat antara kami, penunjang, dan juga dengan dokter penanggung jawabnya itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Dr. Putra. Ini juga ada pertanyaan untuk Dr. Dewi dari Dr. Yunita Wanuraiza. Beliau menanyakan, ini ada kasus dokter katanya. Jadi ada pasien keluhan demam 2 hari, lalu direpit hasilnya negatif, dan di foto toraks
juga hasilnya tidak ada kelainan, cuma dari hasil laboratorium itu tanpa adanya leukositosis. Terus pasiennya dikategorikan sebagai ODP, tapi tidak ada riwayat kontak, riwayat perjalanan, dan gejala lain. Terutama dari segi laboratoriumnya, bagaimana ya dokter? Dokter Dewi? Berarti kalau dari kesimpulan saya, hasil laboratorium leukositosis. Iya. Rapidnya negatif. Rapidnya negatif. Jadi rapid negatif, memang rapid negatif, terus foto toraks masih normal. Masih normal. Cuman gambarannya berarti yang baru dijumpai masih leukositosis saja, gitu ya? Iya betul. Ini masih mungkin nggak dikatakan masuk dalam kategori suspek berarti? Iya, sepertinya seperti itu dokter. Iya, masih mungkin. Kenapa? Pertama, tadi yang saya ceritakan, rapid test itu kapan sebaiknya dilakukan? Bisa antibodinya belum muncul, artinya di dalam masa window period dari mulai diproduksi sampai jumlah dia bisa terdeteksi di dalam tubuh, itu perlu waktu. Kemudian, kalau pasiennya santai-santai aja, kayak yang disampaikan Dr. Daniel tadi, bisa gambaran toraksnya bagus, gitu. OTG itu gambaran toraksnya rata-rata bagus. Kemudian gambaran dari darah rutinnya cuma leukositosis aja. Ya, mungkin maksudnya itu nanti mau ngelihat leukositosis, kemudian mau lihat juga neutrofil limfosit NLR, rasio dari neutrofil dan limfositnya itu masih normal, bisa karena pada keadaan dia masih fase awal, jadi belum IgM-nya belum naik, virusnya masih belum cukup tinggi jumlahnya kemungkinan, atau badannya juga udah bisa langsung mengatasi self-limitednya bisa jalan gitu. Jadi bisa. Bahkan pada keadaan seperti ini, ketika dilakukan PCR test, kemungkinan hasilnya bisa positif. Beberapa kasus sering kok saya jumpain. Rapidnya negatif, fototoraksnya bagus, kemudian dilakukan pemeriksaan swab, pemeriksaan PCR, positif. Kemudian memang beberapa hari kemudian muncul gejala. Oke, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan Dr. Yunita. Lalu ada lagi pertanyaan untuk Dr. Dewi. Dari Anonymous, mereka menanyakan begini. Kapan saja atau berapa hari keberapa sebaiknya swab ulang itu dilakukan? Ketika swab pertama keluar hasilnya positif, ataupun misalnya negatif, dokter? Ya, kalau hasilnya positif, jadi ini menurut pedoman yang baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, malahan nggak perlu lagi dilakukan swab ulang kalau tidak ada gejala. Gitu. Jadi isolasi mandiri saja 14 hari kalau tidak ada gejala udah gitu. Tapi kalau saya sih 14 hari kalau tidak bergejala sebaiknya dilakukan pemeriksaan swab ulang. Saya masih masih kaum primitif nih, masih kaum yang ketakutan. Jadi kalau saya sih masih tetap kalau bisa sebisa mungkin dipastikan dulu hasil swabnya, PCR-nya negatif untuk bisa kembali ke masyarakat untuk memastikan tidak menularkan ke masyarakat gitu. Terus berapa hari ya dokter? 14 hari setelah positif. Kalau masyarakat ya. Nah, diulang kembali ya dokter? Iya. Untuk memastikan apakah masih ada atau tidak. Ya. Oh gitu ya dokter. Oke. Sebenarnya banyak lagi pertanyaan yang muncul dari kita kalangan medis, tenaga kesehatan, maupun dari masyarakat. Tetapi ternyata waktu kita terbatas, ya dokter. Semoga yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada seluruh partisipan, saya harapkan dapat menjawab semua pertanyaan yang ada. Selanjutnya, closing statement dari Dr. Putra. Silakan dokter. Terima kasih
closing statement-nya kepada kita nakes, tolong hati-hati dalam menghadapi wabah ini. Kepada masyarakat, tolong pahamilah bahwa kami nakes juga lelah untuk menghadapi penyakit ini. Sebenarnya jadi kami harapkan masyarakat juga taat, tolong taat peraturan, dan juga ketika berobat kepada rekan-rekan sejawat kami yang mungkin kebetulan saya hanyalah orang yang di balik layar, karena saya lebih banyak ketemu dengan foto-foto dan juga dengan bukan CT dan MRI, juga bukan dengan jumpain dengan pasien langsung, tapi para nakes kami ini juga manusia, kami juga punya keluarga yang menunggu di rumah. Jadi tolong ikutin protokol kesehatan yang baik dan jujurlah kepada kami, apakah pernah melakukan perjalanan, apakah pernah juga sebelumnya pernah berobat di tempat lain, rupanya dia dari satu sakit itu paps gara-gara dibilang COVID, terus dia pergi lagi ke rumah sakit yang lain, kemudian dia bilang dia hanyalah demam biasa, dan dari situ saja kami sudah banyak yang kecolongan. Saya rasa mungkin dari situ aja. Kepada para nakes, saya harapkan tetap semangat dan tetap ikuti protokol kesehatan dalam menghadapi wabah ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Putra. Selanjutnya closing statement dari Dr. Dewi. Silakan Dokter. Ya, terima kasih Dok. Saya sebenarnya sama sependapat dengan Dr. Putra. Mari kita sama-sama tetap semangat walaupun periodenya agak panjang nih kelihatannya. Kalau kita bersama-sama, insya Allah kita bisa segera mengatasi COVID ini supaya lebih terkendali, ya bersama-sama untuk mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Dr. Dewi atas closing statement-nya, Dr. Putra. Sedikit closing statement dari saya sebagai moderator. Kita pasti bisa melewati pandemi COVID-19 ini dengan syarat kita harus bisa bersama-sama membantu pemerintah dan tenaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Dan untuk semua pihak, hendaknya agar dapat mematuhi protokol kesehatan ini. Agar kita bisa menyelesaikan pandemi ini, jangan egois, jangan zalim terhadap diri sendiri, sayangi diri sendiri, orang tua, keluarga, istri, mereka membutuhkan kita. Itu closing statement dari saya. Semoga kita bisa berhasil melewati COVID-19 ini. Terima kasih kepada Dr. Putra, Dr. Dewi, dan semua partisipan, kepada panitia webinar, dan FK WISU yang sudah memfasilitasi webinar ini. Saya kembali menyerahkan kepada Dr. Sinta Veronica, Magister Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak moderator kita Dr. Siska Devi, MBiomed AIFUKA yang telah memandu kegiatan webinar kita saat ini dengan lancar, dan juga tak lupa terima kasih banyak kepada kedua narasumber, yaitu Dr. Dahnial Syahputra, spesialis radiologi, konsultan radiologi intervensi, dan juga kepada Dr. Dewi Indasari Siregar, Magister Kedokteran Patologi Klinik, spesialis patologi klinik. Baiklah Bapak Ibu peserta sekalian, dengan demikian kita sudah berada di akhir dari kegiatan webinar ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya yang telah mengikuti kegiatan webinar dari awal hingga akhir, di mana saat ini tercatat ada 151 partisipan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depannya informasi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber membawa manfaat bagi kita semua. Dan kembali saya sampaikan, apabila Bapak Ibu peserta yang terlewatkan mengikuti webinar series 1 hingga series 7 saat ini yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, dapat Anda saksikan kembali melalui channel YouTube Fakultas Kedokteran UISU. Baiklah, sekian saya Sinta Veronica, pamit undur diri, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.